Iya enggak, kisahnya cocok nggak? Cocok And his sekali. grave dan kuburnya ada bersama dengan penjahat. Ya, ada nggak Yesus kuburannya di antara penjahat? Ada nggak? Rencananya dia mau ditempatkan di antara dua Nah, orang kalau fasik itu. rencananya tapi nggak jadi ya gagal lah. Nggak sesuai dengan nubuat gimana sih? Ini orang rencananya, berarti gagal. Nggak sesuai nubuat. Aduh, Nggak paham juga ya. lebih parah dari Ferry tadi. Saat dia disalibkan di antara dua orang dua orang fasik, itu udah ada direncanakan dia akan dikuburkan di tempat yang sama karena dia orang penjahat, Pak. Nggak mungkin disiapin Iya, kuburan yang dalilnya khusus. mana ayatnya? Iya, Itu nggak mana perlu dalil dijelasin ayatnya? lah. Ya, ini sih namanya nggak di debat nggak pakai data. Kamu nggak ngasih data loh. Sepanjang kita debat Kirain sini semua pakai data. Saya kalau- Rencana siapa? Itu susah sekali sih. Kalau misalnya Yo masuk. yang bahasa Yesaya 53 ayat 9 tadi, Bang. Nah, oke. Apa Yahudi apa Islam mau bahas? Maksudnya? Di sini ada Yahudi. Sama Yahudinya langsung aja ya. Oh iya boleh sama Nah. sama semua yang bisa membaca aja. Enggak, ini Yahudi aja Yahudi. Ayo Bang Bil, gas Bang Bil. Ya saya 53. Punya kitab nih. Ya, saya udah kayak 9 ya. Iya. Enggak, dari awal aja. Ini orang baru dia. Oke, di dalam seluruh kitab Yesaya yang disebut hambaku itu tidak merujuk kepada Yesu, ya, atau Yesus, apalagi Yesus ya. Taruhlah Yesu dalam bahasa Ibrani. Di dalam seluruh kitab Yesaya yang disebut hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel, selalu begitu. Hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel. Di dalam seluruh perikop yang ada di dalam kitab Yesaya. Nah, untuk memahami Yesaya 53, karena di dalam scroll atau gulungan kitab yang paling tertua sekarang yang kita temukan ada di dalam Dead Sea Scroll, itu tidak ada penomoran, tidak ada 52, 1, 2, 3, nggak ada. Semuanya dalam satu gulungan, artinya semua itu nyambung, nggak ada yang nggak nyambung. Nah, untuk memahami Yesaya 53 harus kita memahami Yesaya 52. Bicara soal siapa sih itu? Sion, Bethlehem, Sion, Yerusalem, Israel, selalu begitu. Tidak pernah merujuk kepada yang namanya Yesus orang, ya, tidak merujuk pada Yesus. Nah, kadang-kadang Israel itu digambarkan sebagai jamak, kadang-kadang tunggal. Kita lihat, hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel, ya, hambaku, saksi-saksiku, ya, saksiku. Nah, ini yang diambil oleh saksi Yehova nih. Jadi kalau waktu itu orang saksi Yehova datang kemari, mereka bilang, kita saksi Yehova, terus saksinya Tuhan. Oh ya, oke. Dari mana ayatnya? Dia pastilah Yesaya ini. Kamilah saksi Pak, itu bukan kepada Bapak, ini kepada Israel. Oke, kita lihat. Saksiku. Nah, Atem, nah udah pasti Atem tuh, udah pasti jamak tuh, ya. Atem, Edai, Naum, Hashem, Ve'afdi, ya. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, ya. Ini Israel ya, dan hambaku yang telah kupilih, tunggal. Jadi kamulah saksi-saksiku, Atem itu jamak, dan hambaku itu tunggal. Jadi orang Israel dalam hal ini disebut di dalam bentuk jamak dan juga tunggal di sini, ya. Yesaya 43 itu. Jadi kamu inilah saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, jamak dan tunggal, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Yesus dibentuk, dan sesudah aku tidak ada yang lain. Tuh, lihat ya. Sebelum aku tidak ada Allah lain, ya. Kalian tulisnya kan Allah ya. Tidak ada Elohim lain sebelum aku, ya. Dan sesudah aku tidak ada. Makanya tidak ada lagi Tuhan lain ya selain daripada Dia, gitu. Apalagi yang menjadi manusia ini benar-benar melanggar daripada ajaran para nabi. Tidak ada Lois Elmikazir, Tuhan itu bukan manusia, gitu. Lo hagu pengen itu. Yesaya 53 ayat 9 tadi gimana Bang, yang tadi dibahas sama yang sebelumnya? Ya, itu merujuk kepada Yesus, tapi kan gagal ketika dikatakan dalam kuburnya dia bersama penjahat.
di dalam kuburan kan nggak ada. Tadi saya juga baru tahu tadi dari para istar kitab Tami dibacakan tadi, kitab Tami dibacakan katanya di kuburan itu belum pernah ditempatkan mayat gitu. Jadi gagal itu untuk hal itu. Enggak bang, jadi mereka menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Ya, terus? Tetapi yang terjadi adalah Yesus ditempatkan di dalam kuburan orang kaya. Ya kan? Ayatnya Gitu kan? ayatnya mana? Ayatnya kan begini. Dan orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya dia di antara penjahat-penjahat kan gitu. Orang kayanya nggak ada itu. Dalam bahasa asli orang kaya kan, literasinya. Coba dalam Ini kamu Kristen apa Islam? Kristen. Nah, sekarang kita baca kitab Kristen ya. Ya, yang Ini 53 ayat 9 tadi bang, yang tadi yang ditampilkan di layar. Iya. Coba saya bacakan lagi nih. Bisa dibesarkan? Ini kan kitab Kristen ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan kitab Kristen ini walaupun ngaco. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Ini setara dengan resyaim ya. Ini nih faiten et resyaim. Nah, faiten et resyaim. Jadi orang fasik ini diterjemahkan pas dengan kata fasik ya, jahat. Nah, terus fe'et asir bemotaf allo khamas asaf velo marmah, artinya dalam orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya di antara penjahat-penjahat. Ini korupsi yang benar-benar parah, sistematis dan mengobok-ngobok daripada kitab Yahudi. Bahasa aslinya kayak mana bang? Bisa bisa dianuin di layar nggak biar bisa dibaca sama saya. Nah. Ini pemerkosaan yang sistematis terhadap kitab-kitab Yahudi supaya seakan-akan nubuatan Yesus ada di sini. Nyatanya tidak. Sudah sekian lama kami berdiam, tapi saya nggak mau diam. Generasi saya harus speak up. Bagus bang, harus pick up bang. Karena orang-orang Yahudi memang nggak mau peduli, biar aja lu mau nyasar kek, mau apa nggak peduli. Nih ya, nih ya. In his grave was set among the wicked and with the rich. Tuh ya, rich. Kita lihat, kita ini aja Asyir mana ya. Nih. Belum kelihatan di layar bang. Asyir. Belum dibuka itu Bang Billy. Oh ya, sorry. Nih. And his grave was set among the wicked and with the rich in his death, ya. Nah, ini ada kata yang jamak di sini. Ini bemotaf. Ini kata bemotaf, ini bemotaf. Ini jamak. Jadi mati-mati. Jadi banyak yang mati. Kata Bukan Asyir lagi nih. itu. Ya. Ini kata Asyir dulu, kata Asyir dulu, Asyir. Ya, kita lihat Asyir apa? Rich, wealthy, ya. Jadi kaya, orang kaya. Nah, kitab kalian yang kalian puja-puja itu, ya, menerjemahkannya penjahat-penjahat. Kenapa? Seakan-akan ini menggenapi penjahat-penjahat yang ada di kanan dan kiri Yesus. Sistematis ini. Ngacu ke yang asli aja bang. Loh, berarti kamu nggak mengaku ini kitabmu lagi udah? Bukan, itu kan masalah translasi ya. Jadi kan Oh, saya tetap bisa. ngacu kepada tetap ngacu kepada yang benar aja. Oh, berarti kamu udah nggak percaya ini ya? Jadi saya udah catat ya, kamu nggak mau percaya ini kan berarti? Saya pokoknya yang bahasa aslinya aja. Iya, saya sekarang tanya kamu percaya nggak sama yang ini? Yang ayat yang tertulis di situ. Kalau berbeda ya saya percaya sama aslinya, kalau sama ya saya percaya gitu aja Pak, simple. Berarti ini kalau nggak percaya, kalau nggak sama berarti nggak percaya kan? Iya. Oke, berarti kalian baguslah sekalian udah satu orang lagi yang nggak percaya kepada kitabnya, bagus. Enggak, bukan ayat yang itu translasinya saya tidak percaya gitu saja Pak, jangan Iya, berarti kan sudah ada keraguan terhadap kitab kalian, itu kan? Kitabnya nggak ragu, translasinya yang ragu Pak, beda kan? Loh, Itu kan bagaimana sebuah kitab, Girin? Itu kan Sebuah sumbernya kitab. sama. Oh, nggak sama. Sumbernya dari scroll yang sama. Jadi saya enggak sama, ini enggak sama, sumber ini tidak sama dengan scroll yang kami punya, ya. Tidak punya, tidak sama. Ini penjahat-penjahat ini siapa yang buat? Ya, ini penjahat-penjahat ini harusnya katanya orang-orang kaya, kalian buat penjahat-penjahat. Makanya kalian sendiri kepentok dengan King James dalam hari ini ya. King James kalian kepentok, karena King James juga menulis rich, gitu. Coba cek King James ya. Enggak Pak, sekarang artinya kayak mana itu kan sebenarnya benar-benar menggenapkan tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib.
Oke, pengenapannya gimana? Coba pengenapannya gimana? Coba saya mau tahu. Jadi kita pakai yang orang kaya ya. Kita yang pakai orang kaya, oke. Nah, Iya. oke. Sekarang kita pakai yang ini ya. Jadi- And his grave was set among the wicked. Dan kubur, ini bicara kubur ya, bukan tiang. Iya. Mm-mm. Ya, kubur. Dan and his grave was set, ada di antara orang-orang jahat. Kuburnya dia di antara orang-orang jahat ya. Oke. Terus and with the rich in his death, dan dengan orang-orang kaya di dalam kematiannya. Nah, silakan kalian menarasikan bagaimana menyocokkan Yesus di dalam kuburnya ini dia bersama dengan penjahat. Jadi gini bang, orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu berencana dia menyalibkan Tuhan Yesus di antara dua orang fasik. Sesudah itu dia juga berencana menguburkannya di antara dua orang itu. Tapi karena kedaulatan Tuhan, Yusuf Arimatea meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Jadi rencana mereka gagal di sini. Akhirnya ditempatkan ke dalam kubur orang Dalilnya kaya. ada. Itu maksudnya bang. Dalilnya ada. Ya itu dalilnya kan Yusuf Iya, dalilnya ada nggak? Loh, dalilnya kan di situ tuh. Lu bukan, tadi kan mau bilang tadinya mau dikuburin bersama orang penjahat. Ya, jelas, Direncanakan ingin dikuburin dengan orang penjahat. Dalilnya begini, dia kan orang hukuman nih. Kalau tanpa ada intervensi Pilatus, mayat Tuhan Yesus ini bakalan yang memakamkan tuh ya yang menghukum mereka, yaitu orang-orang Romawi. Tapi di sini ada intervensi dari Pilatus. Yusuf Arimatea datang minta mayatnya supaya bisa dikuburkan oleh dia. Itu tergenapi di sini, Bang. Terus yang tertulis itu apa? Yang tertulis yang mana, Bang? Itu orang Iya, kaya. jadi Ah, Iya, orang kaya kan. terus? Itu kan makam Yusuf Arimatea, orang kaya dia. ah. Terus mana Jadi yang fasik gini. di situ di mana? Ya orang fasik. Yang penjahat Rencananya. itu mana? Jadi sebelum Loh, dia tuh sebenarnya rencana mau terus kamu udah tertulis di situ gimana? Faktanya nggak ada. Kuburannya Nah, dia. kuburan di atas tiang. Dengar, Bang, Itu. dengar, Bang. Kuburannya itu udah disiapkan Kayak di tadi nih antara, kayak Ferry. tapi tidak jadi, tapi dikuburkannya di Baru makam orang dituliskan? kaya gitu. Hah? Tidak jadi baru dituliskan. Loh, bukan tidak jadi, itu makamnya. Jadi makamnya udah disiapin tapi nggak ditempatin, yang ditempatin di makam orang kaya gitu aja, Bang. Terus Simple. dituliskan. Jadi begitu simpelnya dituliskan begitu. Tapi faktanya nggak ada. Fakta yang mana? Maksudnya nggak ada, Bang? Aduh, nggak ngerti mana orang-orang pak jahat di situ. Tahu nggak? Kamu nggak usah kabur-kaburan deh. Saya di mana sih kabur? Gini. Di Bang, mana tuh orang-orang jahat di situ mana waktu dikuburkan mana? Di atas salib. gini. Makanya Itu saya kuburan jelaskan, itu. jelaskan gimana. udara orang gitu disalib- kuburan itu. Kalau orang disalib, orang kan udah mau disalib ini. Mayatnya itu udah dikuasain sama orang yang menyalibkannya, itu orang-orang Romawi. Bicara Makanya tadi apa? Kubur atau bicara apa boleh. tadi? Kubur. Iya, kuburnya, tapi Tuhan Yesus nggak kubur di situ. Kuburnya udah disiapin. Loh, nggak paham ya? Loh, Nah, ya ditulis saya kok paham. kubur. Jadi saya paham. Tadi kata dia, ya, kuburan Yesus itu tadinya udah dikuburkan bersama penjahat-penjahat, tapi nggak jadi gitu. Iya, karena ada intervensi dari Pilatus. Nah, sekarang di mana informasi keterangannya, dalil ayatnya di dalam kitab Perjanjian Baru? Silakan. Coba Yang mana? Yusuf Arimatea meminta itu ada kan? Yusuf Arimatea datang ke Pilatus, minta supaya dia menguburkannya. Iya, rencana yang tadinya mau dikuburin dengan orang jahat, kata kamu, tadinya terus jadi gagal itu di mana tertulisnya bahwa tadinya dia Itu dikuburkan nggak bersama perlu dituliskan, penjahat? Bang. Udah jelas kalau orang dulu. Loh, Nah, astaga. Ini jurus kedua dari Nah, Ferry kan tadi nih. artinya apa? enggak. Artinya Itu apa? parah ini. Kamu nggak bisa merekonstruksi itu di dalam tulisan yang jelas ini. Itu Nggak bisa firman Tuhan merekonstruksi sendiri, Yesus Bang. di dalam tulisan ini. Firman Tuhan katanya. Sekarang gini, Bang, kalau ada dikuburkan Nah. 3 orang di situ tanpa intervensi Pilatus, orang itu akan dikuburkan bersama-sama. Berarti Karena gagal dia- nubuatan itu kalau begitu. Iya, tapi karena ada Gimana sih nubuatannya akan dikuburkan bersama orang kaya. Tapi begitu dikubur sendirian ya nggak sesuai lah. Nggak sesuai. Alah. Gimana mau maksain itu loh? Nggak bisa. Maksa boleh- kamu boleh deh, saya- maksa. Lo nggak maksa, justru kalian yang maksa di sini. Itu jelas-jelas makamnya iya. itu disiapin, tapi akhirnya dia Kau yang dimakamkan maksa. di antara orang kaya. Itu kan dia di pemakaman orang kaya, komplek pemakaman orang kaya.
Itu Ngerti bukan nggak? pemakaman orang kaya. Dia itu gini loh, maksudnya dia itu akan dikuburkan bersama orang kaya. Loh, memang di situ banyak. Kalau orang kaya bang, satu lobak, satu gua tuh satu orang. Hmm. Nah, Jadi ketika kalau Yesus dikuburkan, kalau ada dia orang maksudnya kaya mati nggak di situ? Apa? Iya banyak. Ketika tapi Yesus dikubur, ada orang kaya mati nggak? kan itu di pemakaman orang kaya bang, ngerti nggak sih? Jadi komplek misalnya Grand Hill, Waduh, dia Itu akan kan dikuburkan bersama orang kaya di situ. ini kematiannya itu singular, Bersama Bang. orang kaya. Ya ampun. Kalau dikuburkan bersama kucing, artinya di sampingnya ada kucing. Ya memang Kalau ada bang orang. dikuburkan bersama dengan orang kaya, berarti di sampingnya ada orang kaya. Gitulah. Memahami kaliannya bukan gitu bang. Duh, Jadi makamnya di antara orang Loh, kaya. ini Jadi kitab situ. kita loh, ini kitab Yahudi loh, bukan bunyinya kitab kalian loh. begitu. Kalau Oh. gitu nggak paham kalian. Loh, yang punya kitab Yahudi ini yang lagi bicara sama Ini kamu. kitab, Gabrul ini kitab kamu. orang Yahudi, bukan kitab Kristen loh. Itu kitab Tuhan. Jadi Nih. maksudnya siapapun Ah, bisa kitab- baca. Orang menempatkan kuburnya Lah, di Tuhan kasih antara ke orang siapa? fasik. Kristen. Dan dalam matinya, ini. Dan dalam matinya, ia ada di antara orang-orang kaya. Iya dong. Mana? Yesus juga di antara orang-orang kaya waktu mati. Mana? Itu maksudnya Aduh, maksudnya Nggak bisa lagi. memahami, ya, itu Kita namanya sesuai yang hubungan tertulis Maksa aja lah. saya. iya nubuatannya itu kayak Maksa gitu, kamu maksudnya. cocokmologi dia saya kamu. Punyanya orang itu dijelaskan kamu mau ngabrul. Nah, bro gimana sih? Loh, itu yang bicara sama kamu tadi itu Yahudi itu. Emang kamu Yahudi? Kamu Kristen Bang apa Billy Yahudi? itu Yahudi, Bang Billy itu. Itu kamu Kristen apa Yahudi? Nanti kalau kita lihat lagi komentar tadi kan udah kasih tahu ya, komentar daripada ulama Yahudi soal ini. Jadi sebelum kekristenan muncul ya, kita udah dikelilingi oleh komentar atau tafsir daripada rabi-rabi kita yang tidak, kalian kan nggak punya, coba di mana kamu memperkuat, bapak gereja mana yang kamu pakai untuk memperkuat argumenmu, kan nggak ada. Nggak apa-apa sih bang kalau maksudnya kita ada perbedaan pendapat di situ. Tapi kalau menurut saya itu udah sangat clear sih kalau memang Di mana clearnya, kucing? Di mana clearnya? ya namanya nubuatan itu bang, dia bukan kayak catatan sejarah gitu. Nubuatan itu pasti ada sisi Wah, ini kan simbolnya. tekstualnya sudah jelas, tekstualnya nih. Jadi sepanjang nubuatan di Alkitab itu bukan dituliskan seperti kalimat berita begitu. Seperti misalnya Israel. Kan sesuai teks dan konteks. Nah ya, sekarang kita Makanya- lihat aja, kok susah-susah banget. Ya saya 700 tahun nih. baru Yesus lahir kok. Marah ini anak. Betul. Lanjut Bang Wil. Nah, kita lihat di dalam ini sebelum ada kekristenan ini ya. Jadi ulama-ulama Yahudi kita sudah orang Yahudi itu nggak bisa ngarang-ngarang sendiri, nggak bisa. Dia udah punya ulama yang memberikan komentar soal itu gitu. Tapi kebenaran itu tidak Nih, dimonopoli lihat nih, sama ulama. baca. Some refer to this verse to those Israelites that die in the exile. Ini ada data. Sekarang saya minta percaya data sama kamu. manusia atau sama firmannya bang? Itu kan manusia yang buat kan? Catatan kakinya Manusia kan? ini belajar Torah lebih dari kita. Ya. Tapi itu tetap kita bisa Manusia ini. Oke, kita nggak usah pakai itu. Sekarang kita lewat Ya. teksnya aja. Ada nggak Yesus di situ? Coba saya tanya sama kamu, ada nggak cocok kisah Yesus di situ? Kalau ada Tuhan Yesus itu namanya bukan nubuatan bang, itu namanya kalimat berita. Iya, enggak, kisahnya cocok nggak? Cocok And his sekali. grave, dan kuburnya ada bersama dengan penjahat. Ya, ada nggak Yesus kuburannya di antara penjahat? Ada nggak? Rencananya dia mau ditempatkan di antara dua Nah, orang kalau fasik itu. rencananya tapi nggak jadi ya gagal lah. Ya, Nggak itu sesuai dengan nubuat gimana sih? Ini orang rencananya. Berarti gagal. Nggak sesuai nubuat. nggak paham juga ya. Lebih parah dari Ferry tadi. Nggak, gini aja. Sekarang mana dalilnya? Tadi kamu bilang rencananya demikian. Nah, Sekolah nggak rencana ada ini. demikian itu yang kamu bilang itu di mana? Di dalam perjanjian baru mana ada rencana demikian? Kalau tadinya Saat dia- rencana Yesus itu dikubur bersama penjahat. Di mana rencananya? Di dalam kitab apa? Silakan. Saat dia disalibkan di antara dua orang dua orang fasik, itu udah ada direncanakan dia akan
dikuburkan di tempat yang sama karena dia orang penjahat, Pak. Nggak mungkin disiapin Iya, kuburan yang dalilnya khusus. mana ayatnya? Iya, Itu nggak mana perlu dalil dijelasin ayatnya? lah. Ya udah jelas-jelas kan. Ya, ini sih namanya nggak debat nggak pakai data. Kamu nggak ngasih data loh. Sepanjang kita debat Kirain- sini semua pakai data. Kirain minta naik. Saya kira udah cukup jelas ya bagi orang yang berhikmat. Kalau ada orang Ya, hukuman bagi mati, orang yang berhikmat itu bukan kucing. Kalau kucing nggak berhikmat memang, karena kucing Kalau- tidak tahu membaca. kalau Bapak di dalam Kirain minta naik dihukum bawa-bawa mati, data apalagi di ini. masa Romawi begitu, Cuman bahasa Bisa- Hah? bahas Roma apa bahas asumsi kamu? Kirain minta naik lu bawa data. Cuma asumsi kamu bawa nih lebih parah dari Iya. Ferry kamu. menurut saya kalau Rencana siapa? itu susah sekali sih. Kalau misalnya Assalamualaikum guru. Kan lucu gini. Rencananya sih tadinya begini Pak. Salah, Ya, tadi nggak akan dikuburkan bersama Yang punya rencana Rencananya siapa? begitu. Yang punya rencana siapa coba? yang menyalibkannya, Kaget. Gimana itu? Yang menyalibkan berencana ingin menguburkan orang itu bertiga di mana? jadi dia yang di itu kan menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dia mau udah disiapin kuburnya. Maksudnya tuh dia rencananya dia mau dikuburkan di antara dua penjahat itu. Tetapi orang Yang punya rencana siapa? yang menyalibkannya Tertulis di mana? itu udah jelas tertulis karena dia udah Aduh, berarti Aduh. kamu tahu perasaan orang itu. ya ampun itu udah Tahu fakta. isi hati orang itu gitu. Itu adalah sesuatu yang umum sekali. Coba aja. Aduh, ini nggak bener kau bro, nggak bener kau, nggak bener. Nggak ada data, nggak usah dibilang lah. Ini asbun ya. Kau tahu tahu nggak asbun apa artinya? Asal bunyi. Menurut saya sih itu udah ini sih. Justru komentar Anda itu menggagalkan nubuatan itu. Loh, Kalau enggak. kamu bilang itu padahal Tuhan sudah menubuatkan dia akan dikuburkan bersama dua orang penjahat. Tapi itu- ternyata digagalkan oleh rencana orang yang menyalibkan. Masa nubuatan Tuhan gagal dikalahkan sama orang gimana sih? Aduh, Seharusnya ya. apapun yang terjadi kalau memang itu sudah nubuat harus terjadi. Kayak gini bang, saya Kan boleh begitu. ngomong sebentar Ini aja. kok gagal? Jadi gini 700 tahun lo baru Yesus terus dibawa Yesus pulang. 700 tahun baru ada Yesus. Sebenarnya kalau kita baca Yesaya 1 ayat 1 aja udah jelas. Iya. Pandangan Yesaya bin Amos. Penglihatan Yaitu telah hanya dilihat. sampai Yotam, Ahaz, Hezkia dan raja-raja Yehuda. Sudah. Penglihatan sudah dilihat itu. Penglihatan hebatnya sudah firman dilihat. Allah. Penglihatan telah dilihat. Berarti sudah Yesaya 95 dan 6 Dilihat telah oleh lahir. Yesaya. Woi, Telah sudah lahir. merokok kalian, udah merokok. Udah udah. Udah. Nah, ngopi lah dulu, ngopi. Ini. Jadi udah paham belum? Kalau belum paham, Ya saya- ampun, kita Lanjut, yang Guru, harus lanjut. paham. Udah, ampun, dari tadi ku dengar kucing. Jadi gini Pak ya. Yesaya 956 sudah lahir, telah lahir. Yesaya 8 nomor 8 Immanuel sudah disebut di situ. Gagal semua Yesaya 7:14, Yesaya 53 mau kau apa bawa, udah gagal luntur semua nggak ada. Apa kau bawa di situ Yesaya? Telah apa? Yesaya 1 nomor 1 telah dilihat, penglihatan telah dilihat. Nubuatan dari mana? Bang itu? Bang Billy. Ya. Ayat 10 itu maksudnya gimana Bang Billy? Ia akan melihat keturunannya itu. Apalagi itu. Wah, bagus. Nah, Coba Ya. itu artinya apa itu? ayat 10 ya. Ya. Oke. Nah, ini mantap nih. Tetapi Tuhan berkenan menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penghapus salah, ia akan melihat keturunannya. Zera, artinya dia punya keturunan, punya anak, ya. Zera, umurnya akan lanjut, Umurnya? panjang umurnya, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Maksudnya, jadi kita lihat akan ada Zera, akan ada keturunan. Yesus kan nggak punya keturunan, gitu. Nah, Tapi kita orang lihat di Kristen sini. ngomong itu keturunan yang dimaksud keturunan rohani, yaitu orang-orang Kristen. Gimana kalau begitu? Enggak, kata Zera itu selalu merujuk kepada sperma. Gitu. Oh gitu, jadi nggak bisa diartikan kias ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Berarti kalau ini untuk Yesus nikah dong.
Iya, makanya kan ada narasi dari beberapa Kristen yang modern, yang moderat, bahwa Yesus itu pernah menikah. Ada itu tulisan-tulisan dari sarjana-sarjana Kristen yang moderat gitu, bahwa Yesus pernah menikah dengan Maria Magdalena. Tapi saya nggak tahu bukunya di mana. Kalian yang punya tuh kayaknya kemarin. Jadi gini, kalau ini dipaksakan untuk Yesus, maka konsekuensinya Yesus harus nikah Harus, karena harus punya dan tidak anak. mati disalib. Iya, Karena betul, umurnya Pak. akan lanjut. Betul. Nah, itu dia. Pak. Nah, itu udah terima. Jadi firman ini bisa ditangkap secara lateral sebagai yang tadi dibilang itu, yaitu keturunannya menghasilkan zerah dan segala, ya itu benar. Tapi ini juga ada makna nubuatannya. Yesus kan nggak punya keturunan. Siapa keturunan Yesus? Nggak ada. Paulus anak pertama. Ini kadang orang Kristen ini udah nubuat dikiaskan pula. Waduh, kacau di orang-orang ini. Jadi dia masuk Yesaya 53 ini, Tuhan membuat orang Israel itu sakit, menderita, sengsara. Itu karena apa? Karena dosa-dosa mereka pada waktu itu, nenek moyang saya pada waktu itu. Supaya apa? Supaya mereka kembali bertobat ke jalan yang benar. Gitu. Jadi ketika kita sakit, ketika kita mengalami kesulitan, bahkan kematian itu menebus orang dari kesalahan, dari dosanya mereka. Itu semua merujuk kepada Israel di sini. Kenapa? Karena Israel itu punya keturunan. Kita lihat sekarang Israel sudah hidup dengan damai berdampingan dengan orang-orang Palestina, ya. Udah walaupun ada beberapa yang mengganggu, ya, dari kedua belah pihak masih ada. Kita lihat di setiap keyakinan itu pasti ada orang-orang yang radikal, itu sudah biasa. Tapi mostly di Yerusalem itu sudah tidak ada lagi kerusuhan yang seperti dulu-dulu gitu. Nah, artinya apa? Di sini yang dimaksud Tuhan meremukkan dia, dan but God choose to crush him by disease, dan Tuhan meremukkan dia oleh penyakit. Apa? Kenapa? Karena dari penyakit penderitaan itu orang-orang Yahudi itu bertobat. Itu maksudnya, supaya bertobat. Gitu. Nih, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sampai ayat 11 nih. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Hambaku. Yesus pernah puas enggak? Dan hambaku kan lanjutnya. Coba. Yesus pernah merasa puas enggak ini? Orang dia malah mati digebukin. Gimana My righteous puas? servant. Ya, my righteous servant itu hambaku yang hambaku Ya, yang hambaku. setia. Iya, kalau Tuhan hamba ya. Dan hambaku itu. Makanya hambaku yang setia di sebuah kitab Yesaya itu merujuk kepada Israel, Yakub. Engkaulah hambaku Yakub, engkaulah hambaku Israel. Nah, kalau Yesus itu dibilang Tuhan, ini malah dibilang hamba, jadi nggak masuk. Benar. Bro Bill, sebenarnya kalau Yesaya 53 nomor 9 versi Septuaginta, Septuagint ya, kalau kita artikan secara various gitu kan, itu sebenarnya artinya itu sebenarnya penjahat ini diganti gitu, maksudnya orang ini diganti dengan penjahat wicked itu yang penjahat itu yang mati, dan orang kaya sebagai pengganti orang yang mati tersebut gitu loh. Kalau versi Septuaginta. Jadi kayak dengan ayat gini ya, ada ayat orang jahat menggantikan orang baik gitu ya, kayak begitu ya. Iya. Kan ada tuh. Iya. Gitu. Kalau versi Septuaginta. Oke. Jadi kalau Nanti di saya kasih Yesaya, cross reference-nya nanti. Boleh. Santai. jadi kalau di Yesaya 53:11, izin Bang Bil. Kalau Yesaya 53:11 ini kan dan hambaku. Nah, berarti memang merujuk ke Markus 12:29 kan? Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad kan? Jangan Markus Ulangan 6 nomor 4. Sudah berhak. Kena hamba di Markus sini itu- bukan Tuhan. Aduh, nyalontong ngirain naik. Lontong. Belum lagi itu tuh yang ayat lamo ayat 8 juga. Jadi mulai ayat 8, 9, 10 sampai akhir itu udah kacau tuh. Kata lamo itu. Tentuin pilihan lo Lontong, mumpung ada Gurunda Zuma di sini. Ya, kan di sini katanya kurban penebus salah. Kasih.
korban penebus salah itu Israel tidak cocok untuk sebagai korban penebus salah. Korban penebus salah ini harus tidak cocoknya bercacat. siapa? Cocoknya Oh, siapa? Anda Tidak salah cocok bro. lagi. Anda Oh, ya, salah itu bro tidak- Lontong. Di dalam Amsal ya 21 ayat 18 yang bisa jadi penebus salah itu orang fasik. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan orang jujur. Salah Anda, kebalik. Oh, kebalik. Coba Ya, ayatnya, coba ayatnya. kebalik. Coba ayatnya. Amsal 21 ayat 18 ingat saya Bang Billy. Oh, kalau mereka orang baik dijadikan untuk orang jahat. Iya, orang baik dijadikan tebusan untuk orang benar. Ya apa orang-orang berdosa, kebalik. Amsal, Oh, Amsal. gitu. 21 ayat 18 apa ya? Bentar. Saya ingat saya di situ sih. Ah, betul. 21 Orang fasik. 18. Kalau 21 korban penebusan, korban khatat itu memakai manusia itu melanggar, nggak boleh. Yesus itu tidak boleh dikorbankan sejatinya, tidak boleh darahnya dicurahkan, nggak boleh. Karena penebusan korban khatat di dalam imamat itu harus memakai binatang, dan supaya pendamaian itu terjadi dan sah, maka harus disembelih di misbeah atau mezbah atau altar, darahnya dipercik di situ. Nah, darah Yesus tidak pernah dipercik di mezbah. Artinya gagal untuk mendamaikan pendamaian menurut tradisi daripada kitab imamat. Gitu. Coba Bang Billy. Ya. Amsal 21 18 Bang Billy. Bener nggak itu terjemahannya itu? Jangan-jangan salah. Orang benar jadikan tebusan orang fasik, nanti jangan-jangan kebalik-balik, enggak? Coba Coba Amsal lihat berapa? terjemahan. Itu beda Yes, konteks Amsal sekali sih. 21 18. 21:18. Nanti akan kalau di versi Septuaginta akan nyambung ke 53 ayat 9 itu sebenarnya. Yang Amsal, Bang Krius, Amsal Coba ditengok itu. Amsal berapa? 21 18. Amsal. Kebalik Kristen soalnya. Saya lihat kalau saya lihat dari sini. The wicked are the ransom of the righteous. Orang jahat sebagai tebusan orang benar. Ya. Tuh. Orang jahat sebagai Terus? tebusan orang benar. The traitor comes in the place of right, dan orang jahat sebagai ganti orang benar gitu. Tuh. Itu yang benar. Kan kebalik seperti yang dikatakan Lontong, hanya orang kudus yang bisa jadi tebusan. Kebalik. Kita baca kitab korban penebus salah itu ada di imamat, Pak. Imamat domba makanya seharusnya. Kalau imamat Ustadz Zuma aja yang nerangin. Kalau imamat Ustadz Zuma aja yang nerangin. Tahu tuh. Itu kan perlambangan. Apa mungkin sih Silakan, darah Bunda. kambing bisa menebus Ini larinya Manusia. ke molok nanti ini. yang orang kaya dong, punya banyak kambing. Silakan. Saya tanya Ustaz dulu Zuma. ini Saudara Lontong, apakah Yesus itu orang berdosa? Tidak lah, Nah, berarti Yesus itu adalah orang benar. orang benar. Ah, coba kamu baca Keluaran 23 nomor 7. Jangan engkau membunuh orang yang benar, orang yang tidak bersalah. Iya, secara keadilan gitu memang. Terus, Makanya itu disebut pengorbanan dia. loh, kan perintahnya jelas. Itu Jangan kan kau bukan kehendak itu kehendak Tuhan Yesus itu sendiri, bukan kehendak saya. Lah, kan Yesus itu katanya dalam Galatia 4 nomor 4 dia takluk kepada hukum Taurat. Artinya dia hidup secara aturan Taurat. Terus, Jadi gini Pak, kita memang nggak boleh bunuh orang benar, itu udah terus, peraturan umum. terus kenapa? Tapi di sini letak pengorbanannya. Atas kehendak siapa? Dia yang seharusnya tidak bersiap. Atas kehendak siapa kemudian Yesus itu dibunuh di atas tiang salib? Kan dia menyerahkan nyawanya, Pak. Iya, atas kehendak siapa dia menyerahkan nyawanya? Atas kehendak dia sendiri. Bukan kehendak atas Bapa. kehendak. Tuh, ini di sini kelirunya. Kan kehendak Bapa jangan dibunuh Yesus itu. Itu peraturan, Pak. Aduh, masuk kalau Loh, paham sih kayak gitu. Aturan itu adalah kehendak Sang Maha Pencipta. Kehendak Itu Sang tetap. Pencipta mengatakan jangan kau bunuh Yesus. Iya, Kenapa pokoknya dibunuh? Saya jawab ya. Iya, Secara keadilan orang benar itu nggak boleh dibunuh. betul. Tapi Terus? ini bukan masalah keadilan. Dia justru di sini berkorban. Seharusnya Maksudnya? dia seharusnya memang tidak dibunuh. Tapi demi pekerjaan penyelamatannya dia rela mati sebagai Loh. orang benar, walaupun dia orang benar dan dia Loh, bagaimana ceritanya?
Tuhan pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Bani Israel sudah memberikan ketetapan cara untuk selamat itu ini caranya. Kenapa kok tiba-tiba muncul ada cara baru membunuh Salah, Tuhan? Karena Atau di cara terus- lama nggak ada yang berhasil. Tidak ada Siapa- seorang pun yang benar di hadapan Allah. Semua sudah Waduh, di bawah hukum. Itu kata Mazmur. Kata siapa nggak ada yang berhasil di ayat mana? waduh. Nggak ada menurut Bakar tai sapi, penebus dosa, berhasil. Kalau nggak berhasil ngapain dijalanin? Hukum itu Taurat cuma itu lambang. mudah untuk dijalankan. Itu cuma lambang, Ulangan Pak. 30 nomor Kalau Bapak percaya 11. itu Tidak ada yang secara berat dari literal. hukum. Oh, Sekarang itu cuma begini, lambang ya, termasuk perpuluhan sekarang ya, begini, perlambang doang. Saudara Lontong, saya tanya dulu, hukum Taurat yang berat itu yang mana yang berat? hukum Taurat yang berat. Jadi kalau kita melanggar satu dari hukum Taurat, kita udah sebagai pelanggar hukum. Mana Iya tahu. ayatnya? Terus solusinya? Solusinya ya dihukum. Caranya gimana untuk membersihkan untuk menghapuskan dosa ini dengan cara kudus kembali kayak mana? Kalau menurut Tuhan kita harus bikin korban penebus salah. Apa korbannya menurut Tuhan? Korban penebus salah adalah Ya, domba apa? yang tidak bercela. Nah, domba kan? Ya, tapi itu lambang. Tapi itu lambang, ngerti nggak Kenapa sih? bisa jadi lambang? Ya, karena gini, Bang. Misalnya Sementara Yesus memerintahkan Nah, mau di Matius. dicocokologikan dengan Yesus. Gini, Bang. Yesus sorry. di dalam Matius, ini Yesus Boleh loh, saya ini jawab, Yesus. Sebentar, Tunggu. Bang, saya boleh jawab nggak? Ini Yesus sendiri loh yang memerintahkan dalam Matius 8 nomor 4, persembahkanlah persembahan korban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ini perintah Yesus. Gini, Bang, saya jawab, Bang ya. Sebentar saya jawab ya. Kan ayatnya itu, Aki. Ayatnya Bayangkan cuma begini, itu. Bang. Matius 8 nomor Bayangkan 4. begini, Bang. Ini yang umum saja, Bang ya. Misalnya saya membunuh orang. Terus di pengadilan saya bilang, "Pak, saya bunuh domba ini 5 ekor ya supaya nggak dihukum." Bisa nggak? Maksudnya? Kok bunuh Ya, itulah domba? hukum di dunia saja. Kalau saya udah membunuh orang, saya harus dihukum. Masa saya gantiin dengan domba? Lah itu Kalau dalam Torah, kalau itu dalam Torah, Itu analogi yang simpel. aturan dalam Tuhannya Torah kan orang ada. Kalau dalam Torah, kalau orang membunuh hukumnya mati. Lebih rendah dari aturan dunia. Ya, di sini juga Ya, kalau bunuh membunuh hukumannya orang mati, bisa kan? hukum Nggak mati. bisa saya, ini Pak, domba Pak, saya ganti sama domba ya. Iya, kalau Makanya apalagi di untuk- hukum Allah, masa Untuk saya sudah imamat bunuh orang? itu, ya untuk imamat Berarti- itu, kalau kamu belajar Itu belajar simbol. Alkitab yang benar, untuk imamat itu, untuk korban-korban yang di imamat itu berlaku bagi bis gagal atau dosa-dosa yang tidak sengaja. Tidak sengaja. Gitu. Kalau untuk dosa yang sengaja, pengampunannya apa? Lewat mulut kita dan hati kita mengaku. Makanya Daud mengatakan, korban yang berkenan di hadapan Tuhan ialah hati yang hancur dan pengakuan. Oh, Jadi gini, makanya Pak, waktu Raja sekarang Daud gini. dalam hal dia berzina dengan Betseba, Artinya bertobat. Nathan bilang begini, siapa wargamu ada yang mencuri domba sesamanya? Wah, orang itu harus berdosa, harus dihukum mati itu orang itu. Nathan bilang, itulah engkau sehubungan dengan Betseba. Apa kata Daud? Ya, saya sudah berdosa terhadap Tuhan. Atau apa kata Nathan? Hari ini juga Dosamu. dosamu diampuni. Ampuni, Oke. karena Daud itu mengaku. Gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu, ada dosa yang nanggung orang tuh, nggak ada ajaran begitu. Jadi gini Lanjut, Bang, Ustaz. jadi kalau Sambo mengaku bersalah dan bertobat, bolehkah dia dibatalin, nggak dihukum mati? Misalnya Sambo udah membunuh nih, oh tapi saya maaf, saya bersalah. Bisakah hukuman Sambo itu apa? bisakah disebut hukum itu Iya, adil? Sambo agamanya apa? Sambo agamanya apa? Ini bukan masalah agama Pak, ini masalah keadilan. Iya Ini kan mesti ditanya dulu. pengadilan Wah, ini dunia kita saja. Kita Tidak lagi ngomong memperla- agama ini. Kita lagi ngomong agama. Ya, Sambo agamanya apa? Saya tanya. Sekarang jangan Sambo lah, anggaplah ateis membunuh orang di pengadilan. Apakah korban misalnya dia pernah korban sapi gitu? Apakah dia karena dia pernah korban sapi karena dia membunuh hukumannya dibatalin, atau karena dia misalnya bertobat dan menangis di pengadilan hukumannya akan dihilangkan? makanya hukum Taurat itu nyawa balas nyawa, Bung. Makanya semua orang harus mati sebenarnya. Dia di Lah dalam kenapa hukum, semua sudah dalam kenapa hukuman. kamu yang melakukan, kenapa orang lain yang kau bunuh? Oh, itu Pak, memang Pak. Di Kenapa mana saya- aturan mainnya? Aturan kenapa dari saya mana itu? kalah domba yang harus mati? Aturan dari mana kamu dapatkan itu? Aturannya Kamu- ini gini. Hmm. Saya bersalah, domba yang saya bunuh. Ya itu aturan Tuhan. Bagaimana? Nah, itu keadilannya di mana? Lah Saya Tuhan membunuh. kamu lawan loh, Tuhan yang memerintahkan. Lebih Pak, lagi ini, para aturan dari mana korban manusia, kadang keadilannya mana? Orang yang dosa yang nanggung orang lain, keadilannya mana itu? Ya, Ayo. di situlah letak keadilan dan kemahakasihan Allah. Lah. Loh, di situ Di tanpa itu mana?
Lo Tanpa yang itu- nyolong, lo yang berzina, Yesus yang dibunuh. Adilnya di mana coba? Jadi sama saja itulah makanya kehebatan Allah. Nah, Dia rela menanggung kehebatan Allah ketidakadilan apa? itu. Sekarang adilnya di mana? Lo yang nyolong, lo yang berzina, lo yang mabuk, lo yang mencuri, Yesus yang mati. Adilnya di mana? Ini adalah Sekarang suatu saya ibaratkan kalau kamu nyuri, maling gitu kan, makmu boleh dibunuh, boleh itu dihukum. adalah sebentar Pak, sebentar. Itu adalah anugerah bagi saya dan ketidakadilan bagi bagi Tuhan Terus Yesus. adilnya mana? Saya tanya Itu- keadilan Tuhannya di mana? Itu ketidakadilan bagi Tuhan Yesus. Tapi itu adalah Oh, anugerah kan? bagi saya. Tadi tanya keadilan, sekarang Karena begitu ditanyakan balik, aduh. Dia Gimana rela sih ini menanggung cara ketidakadilan itu. Dia sebagai kambing itu kan disuruh Tuhan. Sekarang anaknya orang kau Sebagai bilang posisi kambing sebagai lagi. kambing itu. Ngerti nggak Astagfirullahaladzim. sih? Nah, itu tengoklah agama Kristen ini. Anaknya Sambo, Maria dibilang Sambo, kambing. Sambo vonisnya dikurangin gimana? Adil nggak buat keluarganya? Ya, pikirkan saja kalau di dalam pengadilan dunia aja sudah tidak adil, apalagi manusia-manusia kayak kita ini kalau kita membunuh, mana mungkin bisa bertobat, Tuhan, maaf Tuhan, ampun, itu melanggar ketidakadilan Tuhan, keadilan Tuhan. Jadi Keadilan kalau dunia saja orang lain yang bersalah, orang lain yang dihukum itu keadilan bagi Tuhan. yang menanggung ketidakadilan si anak manusia itu, si Tuhan Yesus itu. Loh. Tapi itu adalah anugerah bagi saya. Berarti Tuhan jadi nggak adil. Adil karena saya semua orang yang Adilnya dalam di Tuhan Yesus- mana? Lo yang nyolong, kalau lo yang membunuh, lo yang mencuri, Yesus yang mati. Adilnya di mana? kematian Seharusnya Tuhan kan Yesus. kamu yang harus menerima hukuman. Saya Aki, Itu Aki, baru tolong adil. bacain kitab Yeskiel, Aki baca saya kitab Yeskiel. telah menerima biar dia hukuman paham. itu di dalam Tuhan Yesus. Wah, itu namanya Yes, itu kenapa, pengecut. Hi? Berani berbuat nggak berani bertanggung jawab. Itu bukan seharusnya saya mati, Pak. Saya Iya, itu dihukum. pengecut itu. Berani Itu anugerah berbuat Allah. tidak mau bertanggung jawab. Itulah letak maha kasihnya Allah, Pak. Itu bedanya Tuhan Maha Kristen. kasih Kok apa? maha kasih? Maha Kok kasih maha kok kasih? bunuh anak orang. Maha Enggak, kasih saya di- apa? Enggak, saya diselamatkan itu maha kasihnya Allah. Itu Oh, buktinya. nggak bisa. Itu aturan Nggak internal bisa. Kristen. Perintah di dalam agamanya Yesus, ajarannya Yesus mengatakan kalau dia yang kamu maksud itu orang Yahudi. Di Imamat 1 nomor 2 itu kan jelas, apabila di antara kamu ingin mempersembahkan kepada Tuhan, maka persembahkanlah hewan ternak. Itu perintah Tuhan. Nah, sekarang orang Kristen ini berasal dari Antioquia ini, ilmunya dari mana ketika mempersembahkan penebus dosa, penebus salah, darah manusia yang dibunuh, bahkan Tuhan, itu ilmu dari mana itu? Itu Pak, Ini tadi dulu. udah saya bahas, Pak. Misalnya saya Iya, iya, maksud saya gini loh. saya mencuri di pengadilan. Saya Bukan korban kayak masa. gitu caranya. Ya, itu Harus ada sama, Pak. ketetapan. Ketetapan karena- dari mana? Itu kambing itu cuma simbol. Ketetapan dari mana? Kan agama Yesus itu kan jelas dia praktisi Torah kan? Iya kan? Nah, sebagai praktisi Torah, dia mendapatkan pengajaran ketika ada orang mempersembahkan apapun kepada Tuhan, maka persembahannya itu adalah hewan ternak, domba, lembu. Jadi menurut Bapak Tuhan itu tidak maha adil. Inilah letak keadilannya Tuhan. Tidak dong, saya bunuh orang, saya mengorbanin kambing. Sebanding nggak sih? Misalnya saya bunuh anak Bapak, terus saya bertobat, apakah Nah, sekarang hewan adil kambing. sekarang manusiawi mana? Orang membunuh domba atas ini perintah bukan soal Tuhan. manusiawi mana, ini soal keadilan. Dengarkan dulu. Terus mana keadilan buat Maria? Apa kalian buat Maria? Itu kan Lah, anak semata wayang dikandung seorang diri. Habis Berikut itu begitu ini besar Gurunda. dia dibunuh untuk kalian. Kalian siapa emang? Bani apa kalian ini? itu buat Bani apa- kampret. Pak. Hmm? Jadi tanpa itu nggak ada letak keadilan. Sama Tuhan. ini juga Gurunda. Masa Kalau bilang misalnya Tuhan dosanya itu kiper. membunuh, dalam Yahudi itu dibunuh juga, nggak bisa pakai korban penghapus dosa. Ya itu seharusnya kita semua Nggak bisa, korban nggak dosa bisa, itu nggak harusnya bisa. Jadi Nah itu Jadi ngadi-ngadi. begini, korban-korban yang ada di imamat itu bis gagal statusnya atau dosa yang tidak disengaja, itu aja. Nah, kalau dosa sengaja mati hukumnya, nggak bisa nggak mati gitu. orang yang Nah, mati. kayak misalnya tadi orang membunuh ya harus dihukum, harus dibunuh juga orang yang membunuh. Kecuali orang yang membunuh tidak sengaja, makanya ada aturan 3 kota untuk pembunuh. Jadi dia bisa lari ke kota itu, tapi dengan syarat orang itu membunuh dengan tidak sengaja, dengan tidak membenci saudaranya sebelumnya. Itu ada kota-kota pelarian. Nah, itu ada hukumnya untuk itu. Nah, kalau Jadi dosa menurut Bapak, kalau pembunuh sengaja nggak bisa mati. masuk surga. Sekarang mari kita uji Kenapa? keadilan yang kamu maksud. Pembunuh berarti nggak bisa masuk surga. Kalau menurut Taurat itu tadi. Kalau dia
Kalau dia bertobat terus dia dihukum terus dia bertobat ya mungkin saja, karena masuk surga tidak masuk surga bukan otoritas ke hak kita, tapi hak Tuhan untuk itu. Maksudnya dia diampuni nggak? Katanya nggak bisa diampuni. Kalau nggak diampuni ya di dunia nggak diampuni, sama aja nggak diampuni di surga. Kalau jadi hukum juga. Ya kan ada kaidahnya, nyawa balas Ya, nyawa. makanya nggak boleh membunuh kan. Berarti dia nggak maha kasih Iya, dong, nggak bisa betul. mengampuni, nggak maha pengampun gitu. Loh, bukan tidak maha kasih. Perintahnya jangan kau membunuh. Kalau kau membunuh ya konsekuensinya harus ada. Karena aturannya jangan. Jelas. Jangan kau membunuh, sebab kalau kau membunuh nyawamu pun akan akan diambil. Iya, jangan nggak maha pengampun, membunuh gitu dong. aja. Karena ada Nggak maha perintah. Ketika Anda Nggak maha langgar pengampun. ya Itu harus sama ada. juga, itu Eh. sama Silakan. Nggak maha silakan. pengampun itu aja. itu sama Nggak juga bisa dengan mengampuni. Tuhan waktu dia menyuruh. Itu sama dengan kamu ngomong gini, sama dengan ngomong begini. Tuhan menyuruh membunuh orang Amalek semua, dari anak-anak kecil, kakek-kakek semua suruh dibunuh oleh Tuhan. Itu sama dengan begitu kau berkata. Itu. Nah, sekarang mari kita uji, Sama mari aja kita dengan uji. begitu. Mari kita uji nih, ajaran keadilan menurut saudara. Sambo itu adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati untuk menebus dosa kalian. Menurut saudara, ini Sambo masuk surga atau tidak? Jadi kalau dia percaya sama Tuhan Yesus, dia telah diselamatkan. Ah, dia diselamatkan. Terus bagaimana dengan Yosua yang mati dia bunuh? Kalau dia percaya Tuhan, dia juga diselamatkan. Oh, jadi begitu? Ya. Ya udah, kau percaya Tuhan terus dibunuh sama orang. Sama-sama pembunuh dan yang dibunuh itu percaya sama Tuhan. Dia masuk surga dua-duanya gitu. Diselamatkan katanya. Iya, bukan. Ini kita berbicara mengenai keadilan. Yang satu dibunuh, yang satu membunuh. Keadilannya di mana? Sebenarnya kedua orang itu sama-sama tidak sempurna di hadapan hukum. Yang satu dosanya membunuh, yang satu dosanya yang lain. Ya, Sama- orang cerita masalah pembunuhan ini, Bung. Iya. Coba kau pakai logikamu yang tadi. Kau mengatakan keadilan. Sekarang Sambo membunuh anaknya orang bernama Yosua. Yosua yang seharusnya masih hidup, punya karir, beristri, punya anak dan seterusnya, dihabiskan hidupnya oleh Sambo. Sambo percaya Yesus mati di atas tiang salib. Upah Sambo apa? Setelah dia percaya Yesus mati di salib, apa upahnya? Surga. Dia diselamatkan, tapi bukan Oke, berarti dia itu diselamatkan. Lalu Yosua? diselamatkan. Loh, jadi sama aja dong. Orang yang dibunuh dengan orang yang membunuh sama aja di hadapan Tuhan gitu. Ada bedanya. Adil berarti. Mana keadilannya? Mana keadilannya? Saya tanya. Ada bedanya. Mana keadilannya? Saya bilang kan ada bedanya, Pak. Kalau ada bedanya mana? Ya mana bedanya? Nanti ada namanya pendisiplinan. Ya apalagi tuh? Sekolah, disiplin. Jadi saya kasih sesuai firman aja ya. Ada orang yang ada seorang raja. Dia ngasih beberapa talenta kepada Ayatnya mana ayatnya? Kalau firman Hamba-hambanya. ayatnya mana? Tunjuk ayat. yang hambanya Bapak tahu kan, Bapak kan lebih tahu Alkitab tuh, yang dia seorang Orang bebas ini. Jadi Raja. jadi saudara Lontong, kamu Jadi boleh gini, di Pak. Saudara Lontong. Bentar, Saya Pak. tanya dulu. Boleh anak kamu dibunuh sama orang Kristen boleh? Ya tidak boleh, Pak. Lah, tapi orang Kristennya percaya kepada Yesus. Pak. Setelah dia bunuh anak kamu, dubek Makanya anakmu mati. makanya Terus saya mau pembunuhnya jelasin nih. percaya kepada Yesus. Oh, jangan bunuh, jangan adili saya percaya Yesus sebagai juru selamatku. Apa yang kamu lakukan? Kan ada talent yang itu, yang perumpamaan tentang talenta. Jadi orang yang Enggak membunuh itu- usah perumpamaan lain. Dirimu. Anakmu dibunuh sama orang Kristen yang percaya Yesus mati di salib. Apa yang kamu lakukan? penghakiman itu urusan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang saya katakan, keadilannya di mana? Iya, makanya saya mau ngasih tahu ini, Pak, soal talenta itu, biar saya jelasin boleh nggak. Kalau boleh, kalau nggak boleh, Bapak ngomong aja Apa terus. talenta? Ini orang Ayatnya berbicara mana mengenai ayatnya? Ayat. apa Iya, makanya talenta? saya lagi googling bentar. Ya, nah saya narasikan samamu ya. Sambo menghilangkan nyawa seseorang. Ya, Di hadapan Tuhan tentu dia berdosa. Ya kan? Tapi setelah percaya Yesus itu mati di salib, dosanya dihapuskan. Benar nggak? dari sisi kebinasaan dia udah selamat. Itu aja maksud saya. Nggak usah kau pakai bahasa koplak. Dosa-dosa Joshua membunuh Sambo membunuh Joshua dihapus tidak setelah dia percaya Yesus itu sebagai juru selamat? Menurut Alkitab ya. Lalu mana keadilannya?
Ya makanya saya mau jelasin talenta ini. Entah tuh Pak, ini makanya saya mau ngomong. Nih, Oke, silakan. Ya udah, kalau bunuh orang, merampok, berzina itu tetap masuk surga. Ngapain kita harus berbuat baik? Kan enak berzina terus, ngerampok terus. Habis itu percaya Yesus. Habis itu percaya Yesus, sudah. Bunuh orang aja, nggak usah berbuat baik. Dan itu memang ada dalilnya. 1 Yohanes 2 tuh. Anak-anakku, janganlah engkau berbuat dosa. Akan tetapi apabila di antara kamu melakukan dosa, jangan khawatir sebab ada pendamai dosa kita. Bahkan bukan dosa kita aja, tapi dosa dunia, yaitu Yesus Kristus. siapa yang membenci saudaranya ya sama dengan pembunuh. Itu beda Pak. Standar Alkitab, saya membenci Kenapa Bapak, saya larinya sudah ke pembunuh. sana? Jadi Bapak sekarang jangan seakan-akan saya boleh sekarang membunuh, begini. beda sekali. Sekarang begini. Kalau ada orang yang memperkosa anak kamu, habis itu dibunuh, lalu dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, apakah dosanya memperkosa dan membunuh anak kamu itu dihapuskan? Di hadapan Allah, kami sama-sama orang yang berhutang. Saya tanya, bukan ajaran Paulus, nggak usah disampaikan sini. Saya tanya, apakah kesalahannya memperkosa anakmu dan membunuh anakmu itu dihapuskan karena dia percaya Yesus sebagai Tuhan? Pasti dan pasti. Amin. Oh, enak kali dalam agamamu berarti. Nggak enak, belum tentu. Siapa Loh, bilang Mas? ya udah. Ini Bunuh tadi aja, kamu berzina aja. mengatakan anakmu loh, anak kandungmu. Dosa, bisa membunuh, bisa merampok, habis itu percaya kepada Yesus, selamat. Selamat itu maksudnya dia bebas dari hukuman binasa. Sekarang saya ceritakan tentang Iya, makanya masuk surga kan. Nanti kamu kongko-kongko sama pemerkosa anakmu di surga gitu. Waduh, Begitu di parah surga ini. kamu ketemu dengan pembunuh anakmu. Terima kasih ya bos, kau telah memperkosa anakku dan membunuhnya. Wah, enak kali agama kau ini. Enggak. Agama kayak gini. Ini kerajaan sorga nih saya jelasin ya Pak. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hambaku yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu sesudah ia pulang dan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang telah dipercayakan padaku, lihat aku telah beroleh 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Maksudlah dan turunlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan yang percayakan padaku, lihatlah, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikanmu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut. Dan kemudian di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya kembalinya aku dan menerimanya kembali dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta ini kepadanya dan berikan kepada orang yang punya 10 talenta itu. Terus? Sebab kepada yang mempunyai kepadanya akan diberi dan sehingga ia berkelimpahan. Tetapi orang yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba itu yang tidak berguna itu di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat rata dan perkara gigi. Inilah Terus, tempat-tempat apa orang hubungannya yang dengan tidak Sambo? bertobat. Sambo Yesus yang di sini. di mana sambonya di situ? Saya bukan Yang bilang sambo ya. dicampakkan? Maksudnya gini, orang yang tidak matang. Enggak, ya orang saya yang tidak tanya, Anda kan Gini, iya, mengambil makanya saya itu. jelasin. Saya tanya sambonya yang mana, talenta yang mana sambo ini? Saya tidak tahu gini Pak, orang yang tidak mengembangkan talentanya, tidak mengembangkan berkat rohaninya, malah jadi Ini yang kita tanya tentang sambo yang percaya Ya, kepada Yesus. Saya nggak mau mencat sambo. Jadi orang yang tidak mengembangkan talentanya. Dia percaya kepada Yesus kok. Iya, benar. Ini kan dipercaya. Ini kan hamba-hamba Allah semua. Orang yang percaya sama Tuhan Bagaimana? semua. Apakah dia termasuk orang yang selamat karena dia percaya Yesus mati di atas tiang salib? Itu udah kepastian Pak. Hakul yakin, hakul. Itu udah pastian patokan itu udah pasti. Ya. Nah, terus
dosanya membunuh Yosua? Ya ini dicampakkan ke dalam kertak gigi. Di situ ada Loh, pendisiplinan. tadi katanya diselamatkan. Diselamatkan, dia nggak binasa. Nanti dia akan setelah disiplin dan setelah matang, Maksudnya ya udah jadi apa sih? manusia. Apa Ya telur? udah, Matang singkatnya telur rebus. Kristen membolehkan membunuh berzina. Nggak apa-apa, kamu tetap masuk surga. Intinya kan itu. Begitu ya? Siapa bilang, Pak? Iya. Loh, Siapa, tadi Sambo? Kamu kan Tadi Sambo? bilang. siapa yang membenci saudaramu, ia adalah pembunuh. Nggak boleh. Nah, membunuh. apalagi membunuh, kenapa masih masuk surga? Membenci saja tidak bisa masuk surga, bagaimana membunuh masih masuk surga? Nah, logika itu. Pak, Coba. jadi, begitu. Nah, orang kamu juga- kan ngomong membenci saudaranya saja, nggak bisa masuk surga. Bukan. Tapi Siapa yang membenci bagaimana saudaranya, dengan Sambo yang membunuh masih dijamin surga? siapa yang Gimana membenci sih? sama dengan pembunuh? Maksudnya itu standar surga itu jauh lebih tinggi, Pak. Membenci itu sama dengan membunuh. Tapi bukan berarti Apaan kalau kita sih orang membenci ini? kita Lah iya, membenci kamu saja ngomong itu apa? sama dengan membunuh sehingga dia tidak bisa masuk surga. Apalagi yang membunuh Bagaimana beneran. pula dengan dia membunuh kok masuk surga? Ini akalmu taruh mana gitu loh. Ini bukan ngomongin surga, hal kerajaan surga itu yang tadi saya bacain, Pak. Aduh, dari tadi yang dibilang surga kok. Ini bilang melintir diselamatkan. lagi. Saya bilang diselamatkan, saya nggak ada bilang surga loh. Bapak yang bilang surga. Saya nggak ada bilang Keselamatan surga. yang dimaksud apa kalau bukan surga? Keselamatan dari hukuman Allah, dari kebinasaan. Nah, kalau Nah, dia artinya nggak selamat, masuk neraka. Iya, jadi ada anak yang nakal, ada anak yang baik. Satu dihukum, satu ya. Nggak, kebinasaan keselamatan dari hukuman Allah artinya kan nggak masuk neraka. Ya, Berarti di sama di akhirat sana ada 3 tempat, ada surga, ada neraka, ada tempat lain gitu. patokannya Alkitab, Pak. Makanya saya nggak mau mengarang. Tadi ya dia di bilang mana di Bibelnya kamu orang membunuh tadi. itu bisa masuk surga di mana? tadi yang saya bacakan ini. Nih, Apa Masuk. itu yang kamu bacakan? lo. Apa itu Nggak talenta? masuk. Apa itu talenta? Sebenarnya sih. Itu ada talenta Apa orang yang talenta? berbakti, ada talenta orang yang tidak berbakti, yaitu orang yang uangnya dikubur di tanah ini dianggap orang yang tidak berbakti kepada Tuhan sehingga dia tidak bisa masuk surga. Kan Maksudnya begitu mungkin tuh. telentang gitu maksudnya. Akhirnya Halo, Pak, telentang. Ini. Ada. Jadi di dalam dunia, di dalamnya ini menurut ini ya, menurut yang Tuhan Yesus bilang di dalam perumpamaan tadi, masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itulah adalah orang-orang yang Nggak usah simpulkan aja dulu, ini bukan saya nggak mau mengarang, Pak. Saya harus dari Alkitab. Sambo, lah kamu tadi ngarang Sambo masuk surga katanya. Saya nggak bilang saya mau Sambo diselamatkan. Itu udah pasti. Ya kalau Diselamatkan diselamatkan, maksudnya apa? Hah, apa maksud diselamatkan itu? Tadi saya udah jelas bolak-balik, diselamatkan dari penghakiman Allah. nah berarti dia ke surga. Berarti masuk surga. Ini makanya saya jelasin yang tadi ini, yang Matius itu. Apa sih jualan obat? Enggak. Coba Diselamatkan di situ yang apa? gamblang aja, yang gamblang. Diselamatkan Selamatan dari itu apa? Hah? Selamatan itu apa bentuknya? Bentuk konkretnya apa? Selamatan surga, neraka atau apa? Jadi saya nggak bisa ngarang, Pak. Keselamatan itu Ah, adalah bulat, keselamatan bulat, ya Dari- pasti. dari Ini kok tuntutan- ambigu gitu sih? dari tuntunan, dari kutuk hukum Taurat, dari tuntutan Allah akan manusia, saya diselamatkan dari tuntutan itu. Nah, berarti Tapi kalau nggak kena tuntutan bebas dia kan? bebas, tapi dari sisi Ya, bebas. Terus dari kemana sisi dia kerajaan kalau surga. bebas? Tapi Di dari sisi akhirat kerajaan- nanti cuma ada 2 tempat, surga, neraka. Kalau dia bebas kemana? Tapi dari sisi kerajaan surga masih bisa dibedakan. Ada yang hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Yang tidak setia kemana? Yang tadi di dalam ratap dan kertak gigi. Neraka. Di neraka. Itu bukan neraka. Baca di dalam Markus 9 tuh. Oh, enggak. Markus Berarti 9, dokter gigi. silakan. Berarti di dokter gigi dia itu. Gitu. Nah, di Markus 9 kan ada nih. Dokter gigi. Nih Markus 9 dari Dokter ayat gigi Prateliar. 45, coba dibaca Markus 9. Itu gambaran neraka itu. Ya, Markus 9 ayat 49 nih ya. Saya bacakan dari ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, ya penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan tangan kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Nah, ini dia. Itu beda tempat, Ini Pak. gambaran neraka ini. Ini beda tempat nih.
Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itu beda, Pak, tempatnya. Nah itu neraka itu. Bukan. Dokter gigi, Aduh. itu dokter gigi. Dokter gigi. Jadi itu tempat penyesalan, tempat yang sangat menyesal. Orang saking menyesal ini giginya bergertak-gertak gitulah istilahnya. Ya dokter gigi udah itu. Kalau Bapak pernah meratap, pernah nggak sampai sebegitunya? Penyesalan yang sangat gitu. Itulah tempat Ya yang tempatnya di seperti mana itu? Orang meratap gertak gigi itu tempatnya di mana? Coba sebut apa? Ya itu yang itu. Saya nggak tahu di mana. Jawaban saya sesuai Alkitab saja. Saya nggak bisa Nah, ngarang-ngarang. makanya neraka itu ada 7 lapis neraka ya. Ada yang namanya Gehinom, ada yang namanya Sarhamawet, ada 7 tingkatan neraka. Itu kamu nggak tahu. Nah, pasti nggak tahu. Saya tahu neraka itu lautan api. Itu aja saya tahu, Pak. Nah, jadi itu bentuk konkretnya apa? Itu Bandung. Tempat Kalau lautan kertak api gigi itu doang di mana? Bandung itu. Sekarang udah enggak. Kalau tempat kertak gigi itu kalau kena gigi cuma 10.000 ada itu. Itu tempat pendisiplinan bagi anak-anak Tuhan yang tidak setia, yang tidak menggantungkan talentanya, yang tidak Iya di matang. mana tempatnya? Apakah di Doli Kalau kah? Apa di Bapak Mahakam yang kah? di Kena surga gigi itu Bapak yang 10.000. mulia, dia pasti mendisiplinkan anaknya dengan sangat, dan itu bakalan sangat sakit didisiplinkan sama Bapak. Iya di mana tempatnya itu? Bentuknya neraka, surga, tempat penyesalan itu apa namanya? Nih ya. Saya posisinya saya nggak tahu, Pak. Retak gigi itu neraka atau bukan, kita baca dari ayat 11 ya, Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ya, ayat 11 berbicara kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Ini bicara neraka ini. Bukan. Di ayat 11 bicara soal surga, di ayat 12 itu bicara tentang neraka. Karena di akhirat itu